Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mohon salah satu menyiapkan untuk berdoa. Persiapan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mohon untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air. Salah satu memimpin lagu untuk depan. Semuanya dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Dimohon duduk dulu. Ya anak, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, tadi pada jam pertama sudah di absen ya, sudah kita laksanakan pada minggu yang lalu, yaitu tentang peristiwa seputar proklamasi ya, peristiwa seputar proklamasi yang mana tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah kita tidak boleh lupa terhadap sejarah bangsa kita, yang mana pendahulu kita, tokoh-tokoh nasional kita itu sudah memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi menurut Bung Karno, bangsa yang besar itu bangsa yang mau menghargai jasa pahlawan. Jadi kita harus tahu tentang sejarah ini. Di sini refleksi yang akan saya sampaikan untuk mengingat kembali ya materi tentang peristiwa seputar proklamasi, yaitu yang utama adalah anak-anak harus mampu menganalisis tentang sebab para tokoh nasional menerima kedatangan Jepang, yang mana anak-anak sudah tahu bahwasanya sebelum dijajah Jepang kita sudah dijajah oleh bangsa Barat. Nah di sini kenapa Pak tokoh nasional itu masih ada yang mau menerima kedatangan Jepang? Nah di sini anak-anak harus mampu menganalisa sebab-sebabnya ya. Iso gitu. Wong berjajah, ini ada bangsa asing datang lagi, terus ditompong gitu.
nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil yang sudah minggu depan pelajari ya tentang sifat ini. Terus berikutnya untuk kelompok 2 menganalisis latar belakang terbentuknya BPU PKI. Ini tidak lepas dari analisis dari kelompok 1. Jadi sebab kenapa tokoh nasional itu menerima data Jepang salah satunya adalah ini ada suatu janji Jepang untuk bangsa Indonesia dan itu tertumpah dalam wadah BPU PKI sama itu. Nanti kelompok 2 presentasikan. Untuk kelompok 3 ini membandingkan rumusan dasar negara oleh beberapa tokoh. Jadi dari BPU PKI tadi menciptakan suatu rumusan dasar negara itu seperti apa. Itu tidak hanya satu, ada beberapa tokoh yang mengajukan negara Indonesia ini untuk asasnya seperti ini dan ini. Lalu disepakatilah satu azas yaitu Pancasila. Nanti siapa pencetusnya terus bagaimana nanti silakan maksudnya meneruskan hal itu. Untuk yang keempat adalah membandingkan perbedaan BPU PKI dan PPKI. Nah mungkin itu silakan dipersiapkan untuk presentasi nanti dari kelompok mana dulu? 3 atau kelompok 1? Kelompok 1 ya? Nanti dipersiapkan dulu, nggak apa-apa. Oke, materinya. Lalu dulu. Yang lain nanti mohon menyimak ya, menyimak. Kalau kiranya ada yang belum jelas nanti ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Dan nanti kiranya ada sesuatu yang menurut panjenengan ada pendapat yang tidak tepat, nanti silahkan diajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke? Seperti itu, paham ya? Nah, bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Belum? Atau kita lempar kelompok berapa? Ya? Bagaimana kelompok lain? Sudah siap presentasi? Atau kelompok 4 dulu? Atau biar dulu kelompok 1? Siap ya? Ya. Silakan kelompok 1 ambil materi di sini ya. Silakan. Oh dibaca atau ada pelatarnya? Oke, mari kita praktekkan sama-sama ya. Kita praktekkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila Agusti. Saya sebagai perwakilan kelompok pertama. Di sini saya ingin mempresentasikan sebab para tokoh nasional menerima Jepang. Di sini Jepang menggunakan propaganda yang bisa menarik simpati rakyat akibat mereka dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisis. Metafisis itu suatu filosofi seperti itu ya. Terus juga propaganda yang terkenal untuk menarik simpati Indonesia ketika Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi bangsa Indonesia. Di sini ada pun beberapa pernyataan Jepang pada Indonesia, antara lain pertama, Indonesia Jepang berada di kedudukan yang sederajat. Maksudnya itu Indonesia dan Jepang itu memiliki derajat atau kedudukan yang sama, seperti itu. Kedua, Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia jika Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya. Kemudian
berdampingan dengan bendera Hinomaru. Selain itu juga lagu Indonesia Raya boleh di bawah dinyanyikan bersama Kimi Gayo. Oke. Yang kedua, yang ini pihak Jepang. Maaf, salah sedikit. Pihak Jepang juga menarik perhatian para pemuda di Indonesia dengan bergabung ke dalam pasukan pembela tanah air, bisa disebut dengan META, yang dibentuk untuk melawan sekutu selama Perang Dunia II. Setelah memperkuat posisi di Indonesia, Jepang mulai melakukan penjajahan yang sebenarnya, karena tujuan awal Jepang menduduki wilayah Indonesia karena ingin mengincar bahan industri. Indonesia penuh dengan kekayaan alam dan bahan mentah seperti minyak bumi. Dengan demikian mereka mulai melakukan berbagai cara untuk menyenangkan rakyat di awal kedatangannya. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah dampak positif dari kerjasama atau penghasilan kita dengan Jepang? Dampak positifnya itu pemuda Indonesia mendapatkan pendidikan militer, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau menambahkan, menguatkan daripada jawaban Alia? Gak apa-apa. Ayo, yang lebih aktif. Gak apa-apa, ini forum-forum diskusi, jangan pasif. Ayo. Ada yang menguatkan? Gak apa-apa, tanya. Gak apa-apa. Nanti kalau Alia nggak bisa jawab, mungkin saya bisa menambahkan. Gak masalah. Mungkin ada pertanyaan lanjut, gak apa-apa. Yang lain. Seingat saya ada 4. Yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, terus Ki Hajar Dewantara, yang terakhir Kiai Haji Mansur. Ada pertanyaan? Yang lain? Silakan mungkin. Oke, jika tidak ada, semua cukup. Saya Alia, pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo tepuk tangan. Sekali untuk hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 ada yang memang kemarin sudah kita bagi ya, perbaikan daripada presentasinya. Ini sebagai penguatan saja ya, sebenarnya apa yang disampaikan Alia itu sudah betul, benar dan bagus sebagai penguatan. Nanti alasan daripada kenapa bangsa Indonesia yang sudah dijajah sekian lama itu masih menerima Jepang itu, pertama ada faktor yang sangat logis ya, artinya memang
perhatian dan konsentrasi panjenengan tadi dalam mendengarkan stasiun. Ya. Ayo diklik-klikkan nggak apa-apa. Ada yang salah tidak sama Muhammad? Nggak ada. Oke. Oke sudah? Oh 5 poin. Ya. Oke. Silakan untuk nomor 1 siapa yang bisa mengusahakan? Nomor 1 siapa dulu? Atau nomor 2 dulu nggak apa-apa. Yuk. Alia mau mengisi nomor 2 dulu. Oh iya, cukup singkat. Terus nomor berikutnya siapa? Nomor lain. Diresmikan pada tanggal berapa? Diresmikan pada tanggal? Ayo silakan.
ada apa ya? Dua. Sana di sini. Ayo berapa? Ya, sana, berdua. Ya, sana. Ayo, kotak. Kotak ya. Kotak. Kotak ya. Satu lagi. Yang tadi buka kotak ya. Oke, saya sudah semua sudah ada di Oke, dan kayu secara bukan di mana saja di mana mau saya hanya masih malam yang akan saya ada ini. Mungkin ada yang bukan tentang pelajaran tapi ya. Saya menyukai pelajaran yang kita pelajari selama ini. Pertama kita bisa mengetahui sejarah proklamasi. Ya, yang kedua kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita. Yang ketiga kita bisa menginspirasi kita untuk menjaga Republik Indonesia. Ini menunjukkan kepada kami dan mungkin itu untuk pagi ini dan untuk teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi selama kalau selesai ya ada pihak asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Kita bahas ada teman-teman ibu. Dan mungkin itu sebelum acara kita tutup ya. Saat ini semoga berdoa, selamat berdoa. Sebelum kita berdoa, selamat berdoa. Dan kita berdoa mulai. Benar. Selesai. Terima kasih. Untuk pelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita beri tepuk tangan untuk melompat dan ya luar biasa ya. Itu sudah betul semua. Itu dalam perbedaan dari BPKI dan BPKI secara sudah begitu lengkap ya. Nanti tinggal bagaimana panjenengan di rumah nanti mengulas balik ya. Setelahnya mempelajari ulang supaya kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran pada pagi ini. Ya, silakan Pak. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari selama ini. Pertama kita bisa mengetahui sejarah proklamasi. Ya, yang kedua kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita. Yang ketiga kita bisa menginspirasi kita untuk menjaga Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan kita ambil dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Hikmah yang kita ambil adalah pertama kita harus ada jiwa nasionalisme untuk menjaga keutuhan negara kita, menjaga asas-asas daripada negara kita, mengamalkan asas-asas daripada negara kita, dan juga kita harus tetap waspada terhadap bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan keutuhan daripada bangsa ini. Dan mungkin itu untuk pagi hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah merdeka kalau selesai nggak ada pihak-pihak asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Nanti kita bahas pada pertemuan minggu depan. Dan mungkin itu sebelum acara kita tutup ya, saya sendiri memberi berdoa, silakan mendoakan sebelum acara kita tutup. Semoga kita mendapatkan manfaat setelah kita dan nanti kita pulang bersama. Berdoa mulai.
Oke, terima kasih.